Hola, welcome back to my YouTube channel. Ahlan wa sahlan and selamat datang. Kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Aku udah rangkum beberapa pertanyaan dari kalian yang udah lama banget nanyain tentang pramugari ke aku. Mulai dari pertanyaan pertama, di Saudi pas cek luka buka baju full enggak mbak? Nah, ini one of the most question yang ditanyain ke aku, karena katanya tes pramugari itu harus buka baju full, terus kita ditelanjangin bareng-bareng di dalam satu ruangan, terus diperiksa. Big no guys. Nah, buat di perusahaan aku sendiri, kita cuman dicek itu beberapa bagian badan yang kelihatan, kayak di punggung tangan, terus di punggung kaki, terus sebagian juga dicek sampai di sini, di bagian bahu. Karena tergantung dari uniform yang bakalan kita pakai nantinya. Terus ini ada pertanyaan kedua. Kalau ada luka di lutut waktu requirement di SV, ada toleransi enggak kak? Karena seragamnya kan tertutup. Nah, buat luka itu sebenarnya itu bakalan ada toleransi. Karena kalau kalian mau berusaha setelah screening tes yang pertama, nanti bakalan dikasih waktu buat kayak kita bisa nyamarin bekas luka, atau kita bisa akalin sama, kalau aku dulu nutupin pakai foundation. Karena aku jujur aja di sini dulu aku ada bekas luka dan aku tutupin pakai foundation, dan ya alhamdulillahnya dikasih keringanan juga dari pihak screening testnya. Terus kak, bekas luka gitu berpengaruh besar nggak buat lolos ke tahap selanjutnya? Kalau menurut aku pribadi, bekas luka itu bukan sesuatu yang fatal. Cuman terkecuali mungkin bekas lukanya itu ada di beberapa spot yang memang kelihatan waktu pakai uniform, kayak di muka, atau di tangan, atau di kaki. Kaki pun itu yang bagian punggung kakinya kita. Terus pertanyaan selanjutnya, Saudi itu rekrutmennya cuma via website atau ada walk-in juga? My Dream Airlines gitu kali ya iramanya. Jadi Saudi itu aku waktu itu semua tahapan tesnya itu langsung dari PT Binawan yang menaungi membantu Saudi untuk merekrutmennya di Indonesia. Jadi aku kurang tahu juga kalau yang rekrutmennya via official, karena aku via email ke mereka. Jadi habis itu ada dipanggil, terus kita juga langsung datang ke tempat, dan yang bakalan interviewnya langsung waktu itu walk-in sama Saudianya langsung. Gitu. Next. Semoga dijawab ya. Nah, kak selama jadi FA udah ke negara mana aja? Ini pertanyaan yang menarik banget. Nah, makanya kalian harus follow dulu Instagram aku supaya tahu aku udah kemana aja. Karena di sana aku udah bikin semua highlight aku udah ke negara mana aja, kecuali pas COVID ini, jadi cuman round trip, jadi nggak bakalan singgah di negara tersebut. Kayak ibaratnya tuh kalau kita round trip kita cuman bolak-balik, tapi kalau kita ke negaranya singgah itu ada namanya layover. Nanti kita bakalan dikasih beberapa waktu habis kita landing di negara itu sampai kita take off lagi untuk meninggalkan negara itu. Jadi aku udah beberapa ke negara di Eropa, Inggris, Afrika, Asia of course, dan for information ke Indonesia aku cuman sekali, dan itu pun gak layover. Next ya. Kalau jadi pramugari mata bisa minus nggak kak? Nah ini udah aku juga jawab di Q&A di Instagram aku waktu itu, dan aku save di highlight aku. Coba cek aja. Nah karena inti dari jawabannya kayak gini. Tergantung minus matanya berapa dan bisa diakalin apa enggak pakai kacamata. Juga di sana bakalan ada standar minus dari mereka. Jadi mereka bakalan ngasih standar minus kalian itu bisa diterima untuk kerja. Oke, next question. Sertifikat bahasa Inggrisnya pakai apa aja kak? Nah waktu itu aku sendiri pakai TOEFL. Jadi beberapa teman-teman yang lain ada juga yang pakai
jenis-jenis tes bahasa Inggris yang lain kayak TOEFL, IELTS atau yang lainnya, tergantung sih mau pakai IELTS atau TOEFL, nanti ada skornya masing-masing. Nah next, kalau nggak lancar bahasa Inggris, apa masih bisa masuk pas requirement? Jadi lancar nggak lancar bahasa Inggris seseorang itu punya kategori yang berbeda-beda menurut aku, karena aku pribadi juga nggak pintar grammar atau apapun lah itu, karena semua bakalan learning by doing menurut aku. Karena percuma kalau kalian punya teori aja nggak ada praktek, is a big no menurut aku, karena nantinya sehari-harinya kita bakalan terbang pakai bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kalian juga harus berusaha dan persiapkan diri sebelum tes itu. Jadi pas tesnya juga semuanya nggak full bahasa Inggris, karena waktu itu kita juga di interview pertamanya itu sama orang Indonesia dulu, perwakilan dari maskapainya. Terus habis itu baru deh ada yang sama interview yang bagian terakhir kayak final interviewnya bakalan sama pihak maskapainya langsung, dan itu kalian wajib banget bisa bahasa Inggris menurut aku gitu. Oke, next. Kak, tips-tips biar lolos pas nanti interview khususnya di maskapai Saudi. If you need more answer with my big heart, I will open it. Tapi kayak kalian harus lanjut di part 2. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and give me some comments about this video. And for all cabin crew wannabe, have a good luck guys and see you on board.